Oke Mas, langsung gini ya Mas. Jadi tadi kan udah perkenalan Mas. Kemudian sesi selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan sih Mas. Kalau boleh tahu apa sih yang dimaksud dengan teknik fasilitasi itu Mas secara umum bagaimana? Oke. Mungkin gini Mas Rial, coba saya jelaskan dari awal dulu aja dari mengapa konsep fasilitasi itu hadir gitulah di tengah-tengah kita gitu ya. Jadi memang dulu kan kita mengenal itu tahun 80 tahun 90-an itu dari ada teori namanya teori neoklasik kan ada mereka itu menggunakan pendekatan pembangunan ekonomi. Nah, di dalam pembangunan ekonomi itu di mana keran investasi dibuka sebesar-besarnya, kemudian terjadi proses industrialisasi juga gitu loh. Intinya adalah kalau saya tidak salah, kalau tidak salah itu dulu Pak Soeharto menyebutnya dengan istilah jenderal ekonomi atau panglima ekonomi gitulah. Intinya persoalan atau urusan-urusan ekonomi itu menjadi nomor satu gitu. Nah, kan tetapi yang kemudian menjadi problem adalah pendekatan ekonomi tersebut justru mengakibatkan yang namanya dehumanisasi. Kemudian juga terjadi yang namanya deforestasi gitu lah. Karena apa? Karena manusia dijadikan sebagai objek. Manusia dijadikan sebagai objek dari proses pembangunan. Kemudian juga tadi kan keran investasi dibuka sebesar-besarnya, akibatnya yaitu investor mulai masuk ke Indonesia, terus juga tidak terkontrol. Akibatnya terjadi deforestasi di berbagai tempat. Nah, itu jadi salah satu landasan lah mengapa kemudian muncul antitesisnya, ataupun bukan antitesis ya, mungkin muncul alternatif pendekatan baru, yaitu pendekatan pembangunan sosial. Nah, di dalam pendekatan pembangunan sosial ini aspek yang diutamakan adalah masyarakat. Masyarakat dijadikan sebagai subjek, masyarakat dijadikan sebagai stakeholder yang mana mereka bertanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan, begitu Mas. Nah, makanya kemudian istilah-istilah ataupun unsur-unsur yang paling dekat ataupun yang menjadi roh utama dari pembangunan sosial itu yaitu pemberdayaan masyarakat. Nah, dalam pemberdayaan masyarakat ini kan masyarakat diharapkan lebih partisipatif, lebih aktif lah menjadi, karena masyarakat sudah diposisikan sebagai subjek dalam proses proses pembangunan tadi. Nah, partisipatif sendiri mengandung dalam konteks bahasa Inggris ya, participation, dia mengandung dua pengertian lah, part gitu. Part yang pertama itu masyarakat menjadi bagian, masyarakat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan, dalam proses perumusan kebijakan, dalam proses monitoring evaluasi juga gitu. Kemudian part yang kedua yaitu partner. Masyarakat itu dijadikan atau diposisikan sebagai mitra bagi itu pemerintah desa, mitra bagi lembaga-lembaga kemasyarakatan di desa. Jadi masyarakat itu sudah punya kuasa atas dirinya sendiri. Masyarakat tidak lagi menjadi objek dari proses pembangunan. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita meningkatkan partisipasi masyarakat, yaitu dengan cara pendekatan-pendekatan yang fasilitatif. Makanya kemudian muncul teknik-teknik ataupun proses-proses baru, yaitu di mana fasilitasi ini menjadi keniscayaan lah, menjadi sebuah keniscayaan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Karena juga menjadi dalam proses pemberdayaan masyarakat kita harus mengedepankan yang namanya itu pendampingan. Berbeda dengan dulu saat kita ataupun saat proses pembangunan ekonomi, di mana masyarakat itu kan diposisikan dianggap sebagai orang yang tidak tahu apa-apa gitu. Masyarakat dianggap sebagai gelas kosong. Yang kemudian ketika pemerintah lewat program-programnya datang ke tengah-tengah masyarakat, kemudian memberikan ataupun mentransfer ilmu pengetahuan seperti itu, yang mana dalam beberapa kasus ilmu pengetahuan yang ditransfer oleh pemerintah itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu. Jadi tidak match antara apa yang menjadi persoalan sama apa yang solusi ditawarkan oleh pemerintah. Nah, itu menjadi alasan mengapa teknik fasilitasi muncul, salah satunya. Kemudian juga ada alasan kedua, yaitu bahwa ada proses atau perubahan lah, di mana dulu mekanisme pendekatan kepada masyarakat itu tidak menggunakan pedagogi. Pedagogi itu disebut juga sebagai proses proses mengajarkan dulu. Jadi masyarakat diposisikan seperti anak kecil, diposisikan sebagai orang yang tidak tahu apapun,
kemudian hadir mungkin perpanjangan tangan pemerintah, dalam hal ini mungkin penyuluh ataupun orang-orang dari pihak-pihak pemerintah, kemudian hadir untuk melakukan penyuluhan, melakukan transfer ilmu pengetahuan, dan itu memposisikan masyarakat sebagai orang yang tidak tahu apa-apa. Padahal pada prinsipnya masyarakat itu kan dalam kehidupan sehari-harinya terus mengalami proses belajar. Jadi 40 tahun misalkan usia seorang masyarakat 40 tahun, jadi selama 40 tahun itu pasti dia melalui proses-proses belajaran. Pasti dia ada namanya akumulasi dari pengalaman-pengalaman dia selama hidup gitulah. Nah, makanya kemudian muncul pendekatan baru, yaitu andragogi, yaitu proses pembelajaran orang dewasa. Jadi kita memposisikan masyarakat sebagai gelas yang sudah terisi lah. Masyarakat itu punya pengalaman, masyarakat itu punya pengetahuan, dan fasilitasi dalam konteks ini berfungsi untuk menghimpun pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada di masyarakat. Kemudian juga menghimpun pengalaman-pengalaman yang sudah ada di masyarakat. Harapannya adalah untuk nanti pengalaman tersebut diakomodir ataupun dielaborasi sehingga ketemulah untuk penyelesaian dari masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Nah, itu jadi alasan kedua mengapa teknik fasilitasi menjadi penting gitu. Menjadi sesuatu yang sangat in lah di era saat ini atau di masa saat ini. Kemudian alasan yang ketiga yaitu ada pergeseran pola ataupun gaya kepemimpinan. Dulu itu pemimpin itu dikontekskan ataupun diistilahkan dengan seseorang yang punya kekuasaan penuh. Dan kekuasaan penuh diwujudkan dalam bentuk biasanya memerintah, kemudian juga memutuskan gitu. Nah, kemudian dalam era saat ini terjadi namanya transformasi pendekatan kepemimpinan. Jadi saat ini istilah yang lebih dekat yaitu adalah kepemimpinan fasilitatif, di mana pemimpin itu dalam hal ini mungkin nanti kepala desa ataupun ketua Karang Taruna ataupun ketua ibu-ibu PKK gitu hadir sebagai hadir sebagai fasilitator, sebagai pendamping yang kemudian membantu masyarakat atau mengorganisir sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan pemecahan masalah yang ada di sekitarnya. Nah, itu menjadi tiga alasan mengapa proses fasilitasi itu menjadi sangat penting di saat ini, terutama dalam konteks pembangunan sosial gitu. Nah, kemudian kalau berbicara sebenarnya fasilitasi itu apa? Fasilitasi itu berasal dari kata facilis, kalau tidak salah bahasa Prancis ya. Jadi intinya memudahkan gitu. Jadi sebagai seorang fasilitator harapannya nanti kita hadir di tengah-tengah masyarakat itu memang untuk memudahkan, salah satunya memudahkan proses pengambilan keputusan ataupun kemudian memudahkan masyarakat untuk berpendapat ataupun memudahkan masyarakat dalam merumuskan program-program pemberdayaan masyarakat begitu. Jadi intinya adalah fasilitasi itu sebagai sebuah proses untuk memudahkan masyarakat berubah gitu, melakukan perubahan-perubahan sosial dari keadaan sebelumnya tidak baik menjadi lebih baik. Nah, begitu Mas Rial kalau terkait dengan mengapa proses fasilitasi itu menjadi penting gitu.